Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas assignment ini yang soalnya adalah dengan menggunakan dekomposisi LU, tentukan inverse dari matriks berikut. Ya, matriks A isinya adalah 25, 51, 64, 81, dan 144, 12, 1. Dari assignment yang pertama sebelumnya, kita tahu bahwa matriks A ini kita bisa tuliskan, kita sudah lakukan dekomposisi, yaitu matriks L dan matriks U, yaitu matriks L-nya adalah 100, 2,5610, 5,76, 3,5, dan 1. Dikali dengan matriks U-nya adalah 25, 51, 0, min 4,8, min 1,56, 0, 0, 0,7. Oke, ini adalah dekomposisi dari matriks A. Nah, kita bisa menyelesaikan inverse matriks ini, di mana kita anggap misalnya kita punya matriks B, yang matriks B ini merupakan inverse dari matriks A. Nah, untuk melakukan prosedur mendapatkan matriks dari suatu inverse dengan menggunakan dekomposisi LU, pertama kali kita harus selesaikan matriks L dikali matriks Z itu sama dengan matriks C, di mana matriks C merupakan matriks diagonal ya, atau matriks identitas yang kita pecah-pecah menjadi 3. Nah, untuk yang pertama yaitu matriks, kita tahu matriks L-nya adalah, kita tulis 1, 0, 0, 2,56, 1, 0, dan 5,76, 3,5, dan 1. Kita kalikan dengan matriks Z, yang ini matriks ini belum kita ketahui, jadi dia merupakan satu variabel Z1, Z2, dan Z3, itu mendapatkan matriks C, yaitu kolom pertama dari matriks identitas, yaitu 1, 0, 0. Oke, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan bahwa nilai Z1-nya itu sama dengan 1 dari perkalian matriks ya, jadi matriks L dikali dengan matriks Z, kemudian 2,56 Z1 ditambah Z2 sama dengan 0, dan 5,76 Z1 ditambah 3,5 Z2 ditambah Z3 sama dengan 0. Maka kita bisa melakukan substitusi dari ini, dari persamaan ini, kita lakukan substitusi, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari substitusinya, yaitu matriks Z yang terdiri dari hasil substitusinya Z1, Z2, dan Z3, yakni 1, min 2,56, dan 3,2. Oke, ini merupakan substitusi yang dilakukan substitusi sendiri ya di sini. Kita bisa mendapatkan Z1, Z2, sama Z3. Nah, setelah kita mendapatkan matriks Z dari yang pertama ini, kemudian langkah yang berikutnya, yang kedua adalah kita selesaikan untuk matriks U dikali matriks X sama dengan matriks Z. Oke, jadi kita tahu matriks U tadi dari komposisi LU tadi adalah ini ya, ini matriks U-nya tadi. Maka kita tuliskan lagi matriks U-nya itu adalah 25, 5, 1, 0, min 4,8, min 1,56, 0, 0, 0,7 dikali dengan matriks X-nya, yaitu matriks X ini adalah
nanti merupakan matriks inverse-nya ya. Matriks X ini merupakan matriks bagian dari matriks inverse-nya. Dia isinya adalah entry B11, B21, B31. Sama dengan Z, nilai Z yang kita dapat, nah ini tadi. Yang dari sini kita tuliskan kembali. 1 min 2,56 dan 3,2. Oke, setelah itu kita bisa kalikan matriks U dengan matriks X yang kita dapatkan 25B11 plus 5B21 plus B31 itu sama dengan 1. Kemudian min 4,8 B21 dikurangi 1,56 B31 sama dengan min 2,56. Oke, kemudian 0,7B31 itu sama dengan 3,2. Kita bisa lakukan substitusi lagi ya. Substitusi seperti yang sebelumnya untuk mendapatkan berapa B11, B21, dan B31. Oke, nah Anda bisa lakukan substitusi sendiri ya. Kita dapatkan B31 nanti di akhirnya adalah 4,57. B21 itu sama dengan min 0,95 dan B11 itu sama dengan 0,05. Oke. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa matriks kolom pertama dari matriks B yang merupakan dia inverse ya, kolom pertama dari matriks B yang merupakan dia inverse dari matriks A itu isinya adalah B11, B21, dan B31, yakni nilai ini 0,05 min 0,95 4,57. Oke. Kemudian ini kita selesai. Jadi dua proses ini yang kita lakukan. Nah, kita selanjutnya karena kita baru mendapatkan satu kolom, kita akan mendapatkan untuk kolom berikutnya, kolom kedua dan kolom ketiga dari matriks B. Jadi kalau yang tadi pertama kita selesaikan matriks ini kan ya, B itu sama dengan inverse dari matriks A. Yang matriks B ini sebenarnya adalah ini matriks A 25, 51, 64, 81 dan 144, 12. 1 kita kalikan dengan entry-nya B11, B21, B31, kita mendapatkan nilai 100. Oke. Jadi sebenarnya gini, jadi sebenarnya kalau kita punya satu matriks ya, kita punya satu matriks, misalnya matriks B itu sama dengan inverse dari matriks A, maka kalau kita kalikan antara matriks B ini dengan A, jadi kita punya matriks A dikali dengan matriks B, itu kan sama dengan matriks A dikali dengan matriks A inverse, seperti ini. Nah, berarti matriks A dikali dengan matriks B itu sama dengan matriks identitas, kan ya? Oke, karena A dikali A inverse kan identitas. Jadi, pertama kali kita lakukan ini. Kita kalikan dengan kolom yang pertama untuk mendapatkan matriks identitas yang pertama. Kolom matriks identitas yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kolom berikutnya, kolom ini kan baru kolom pertama ini ya. Kolom 1 matriks B. Berarti kalau kolom 2 matriks B berarti berikutnya adalah kita kalikan matriks A tadi
untuk mendapatkan kolom 2 matriks B, maka kita selesaikan. Ini untuk mendapatkan kolom 2 ya. Kolom 2 matriks B. Berarti kita kalikan matriks A, yakni 25, 51, 64, 8, 1, kemudian 144, 12, 1, dengan matriks B yang di kolom kedua B12, B22, dan B23 mendapatkan matriks identitas di kolom kedua, yakni 0, 1, 0. Oke, itu untuk yang kolom kedua. Nah, untuk yang kolom ketiga juga sama. Untuk kolom yang ketiga, berarti kita perlu selesaikan. Ini berarti untuk yang kolom 3, berarti kita kalikan matriks A, 25, 51, 64, 81, 144, 12, 1. Kita kalikan dengan isi dari matriks B di kolom ketiga. B13, B23, B33 untuk mendapatkan matriks identitas di kolom yang ketiga, yaitu 0, 0, 1. Oke, Anda bisa melakukan prosedur yang sama dengan matriks yang sebelumnya di kolom pertama, yaitu pertama kali kita harus selesaikan ini. L kali Z sama dengan C. Berarti nanti yang diganti adalah matriks di sininya ya. Anda ganti dengan 0, 1, 0. Anda dapatkan nilai Z1, Z2, dan Z3. Kemudian Anda masukkan ke sini. Matriks U dikali dengan matriks X sama dengan matriks Z. Yang matriks Z ini merupakan hasil dari di sini ya. Kemudian distribusi Anda dapatkan nilai untuk yang kolom kedua dan kolom yang ketiga. Nah, saya ringkas saja untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Kita dapat nilai ini kalau kolom yang ketiga, B13, B23, dan B33 dapatnya adalah ini 0,04 min 0,46 1,43. Sementara untuk kolom kedua di sini, untuk kolom kedua saya ringkas, dapatnya adalah untuk B12, B22, B32 hasilnya adalah min 0,08, 1,4, dan min 5. Oke, sehingga kita bisa gabungkan semuanya bahwa matriks A inverse itu adalah kita tulis ya B11, B21, B31 ini, B12, B22, B32, B13, B23, dan B33. Kita masukkan nilainya. B11 tadi yang paling pertama, nilainya adalah ini ya. Jadi nilainya adalah ini ya, B11. Jadi nilainya adalah 0,05 min 0,95 dan 4,57. Kemudian B12, B22, dan B23 adalah dari sini min 0,08, 1,4, dan min 5. Dan kolom yang terakhir di sini 0,04 min 0,46 dan 1,43. Dan demikian kita bisa dengan prosedur yang sama kita bisa mendapatkan matriks A. Oke. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk jawaban dari assignment nomor 2. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.